Hidup kembali setelah menjenguk alam kematian menjadi peristiwa yang sakral dalam hidup. Berbagai cerita bisa dikisahkan oleh mereka yang kembali terlempar ke dunia fana setelah mengalami kematian. Waktu 3 hari itu, Bapak merasa mah jalan, temu ke sini. Nah sampai itu kita ke kota Yogyakarta jalan bareng sama ibu angkat. Jadi kayak orang bego, kata itu nih. Ya gimana nggak kaget kan kita bilang. Jadi setiap ruangan-ruangan tempat tidur aja gitu keluar gitu set. Cuman Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono 2 sampai 9 itu kita ditemuin. Cuman senyum. Itu kan cuman gini, itu jadi jatuhnya kita piknik aja gitu. Jadi kita ngelihat kota Jogja itu seperti kayak tahun 1875 kayak gitu, masih sampai kita ke alun-alun itu yang ada beringin kembarnya. Ternyata gambaran Bapak. Jadi kayak kita masuk ke dunia The Time Tunnel dulu, ada film lama. Jadi kita masuk ke ruang waktu yang lama. Misal kita ini sekarang 2018. Nah, Bapak masuk ke 2012 misalnya kayak gitu. Nah kan kita necis sendiri gitu. Nah lu pakai cawat kerajaan. Nggak taunya di situ tempat ngadu kesaktian para satria Jogja kayak begitu. Sampai kita itu ketemu Penembahan Senopati, gede badannya tinggi gitu. Bisa sih, suka ngeliat saya. Oh, Ibu sering melihat hal-hal yang di luar nalar yang tak kasat mata gitu ya, Bu ya? Iya, suka ngeliat. Ini tadi kayak sepanjang Ibu cerita kayak saya ngerasa merinding, kayak rada nggak enak gitu Oh, sih, tadi Bu. Neng, Ibu mau cerita itu takut Neng takut. Oh gitu, Bilang ada gitu. ada apa, Ada Bu? sosok yang nggak ini lah. Oh gitu, itu maksudnya sosok apa itu, Bu? Ya berupa ini kan. Ya manusia gitu apa. Tapi nggak ngadu sih. Nggak ganggu ya? Itu apa, penunggu sini atau? Penunggu sini. Selanjutnya, hidup dijalani dengan santai, meski ia kemudian dibekali kemampuan melihat hal-hal gaib. Sosok seperti apa itu mungkin Ibu bisa ceritakan Seperti lebih detail? manusia ada. Tapi dia emang penunggu sini. Penunggu sini, maunya Enggak. itu karena dia meninggal di sini atau? Iya meninggal sini dia. Meninggal di sini itu maksudnya ngikutin kita sekarang atau gimana, Bu, maksudnya? Di Enggak, belakang dia. saya atau apa? Enggak, cuman agak ngeliat aja dia. Oh gitu, mau ada di dekat kita sini, Bu, atau di sebelah mana mungkin Ibu bisa tunjuk? Itu sebelah Di sebelah mana, Bu, maksudnya? sebelah kanan. Di sini? Dia di sebelah sana tapi nggak di dekat kita ya? Nggak apa-apa sih Neng, itu mah cuman hanya ini aja dia. Mampu melihat hal-hal gaib lengkap dengan segala isinya menjadi oleh-oleh hidup kembali. Segala wujud menakutkan yang berada dari dunia lelembut pernah dilihat. Kalau saya cerita bapaknya kan apa? Dia nggak ini, dianggap remeh gitu. Suka cerita, ngeliat di kebun-kebun juga ini bohong. Kadang-kadang tuh suka kayak orang gede hitam, suka ngeliat gitu ya. Kadang-kadang ya serba putih, kadang-kadang ngeliat orang palanya nggak ada. Ya paling kadang-kadang palanya nggak ada gitu kan, lihat orang palanya nggak ada, lihat yang seperti tidak terbang apa aja gitu. Ya itu yang saya bilang, saya katakan nggak ambil pusing gitu, maksudnya dia mau tweetnya banyak sama saya. Ya percaya nggak percaya, cuman emang dia bekas mati suri kan kita udah percaya aja kan. Jadi kayaknya gimana, cuman nggak diambil pusing sama saya gitu maksudnya. Kalau bekas bukti dia mati suri itu kan pasti ada aja. Pernah sih waktu kejadian ada rumah kosong kebetulan di depan rumah ya. Oh, di depan rumah sini? Iya, depan rumah sini ada rumah kosong. Ada Waktu itu kejadian kan apa itu? warung masih buka jam sekitar jam 11 itu. Ada suara-suara gitu aneh.
Nah, saya tanya sama ibu, karena ibu kan kadang-kadang suka bisa ngerti gitu ya. Saya tanya sama ibu, ada apaan sih di dalam? Ternyata ada makhluk itu perempuan di dalam. Pingsan dan kesurupan adalah dua hal yang ikut mengiringi hari-hari mereka yang pernah mati suri. Kepekaan batinnya menjadi sangat tinggi dengan tingkat sensitivitas pada hal-hal gaib yang juga sangat mudah tersentuh. Ingat saya, waktu itu saya mau ke pasar, injak orang halus ya ceritanya ya. Oke. Nah, terus saya nggak tahu, saya injak dia marah, mintanya kopi, rokok. Seberapa sering sih Bu, Ibu mengalami kerasukan seperti itu? Ya tahun-tahun kemarin sih sering dulu, tapi alhamdulillah sekarang pas ini enggak. Pernah waktu itu kan ibu kebetulan emang usaha ya, usaha berdagang pagi, harus berangkat. Nah terus tiba-tiba belanja keadaannya kan hujan ya, waktu itu hujan dan banjir kan, lewat di sebuah jembatan. Nah terus tiba-tiba tidak sengaja ibu tuh menginjak makhluk halus gitu. Katanya ya pas kepulang dari belanja tiba-tiba tuh aneh gitu, ibu tuh nggak pernah ngopi gitu, nggak pernah minta kopi, tiba-tiba pengen ngopi gitu, akhirnya bikinlah kopi. Belum sempat diminum tiba-tiba ya ibu jatuh pingsan. Nah terus pas sadar dari pingsannya tapi masih dalam keadaan dirasuki orang halus ya. Nah itu dia minta kopi, bener minta kopi, akhirnya dikasih kopi yang tadi dibikinan, tapi kopi itu dingin sudah. Nah dikasih nggak mau, orang halus itu nggak mau dikasih kopi itu, akhirnya bikin lagi panas ya. Tiba-tiba dalam keadaan panas itu dia minum. Kalau orang yang sadar pun minum itu pasti akan mulutnya akan rasanya nggak enak kan, kepanasan gitu. Nah, tiba-tiba habis setelah itu dia minta rokok. Nah terus dia minta akhirnya merokok tuh. Dia seperti layaknya orang laki-laki, padahal ibu juga nggak pernah merokok gitu ya. Udah merokok. Nah setelah itu kebetulan ada orang yang bisa nanganin orang kesurupan, terus ibu langsung ditanya namanya apa, katanya saya lagi duduk enak-enak di jembatan diinjak sama ibu gitu. Nah terus gimana itu? Akhirnya ditanya, diminta maaf kan, orang pintar bilang minta maaf karena kan nggak tahu kamu tuh ada di situ katanya. Ya udah sekarang saya kirimin Al-Fatihah aja, maafin kalau ibu udah nginjak kamu gitu. Akhirnya ya udah dibacakan Al-Fatihah saja. Mereka yang kembali ke alam fana setelah mengalami apa yang disebut mati suri memang menjadi pribadi yang unik. Saya kalau pokoknya saat pikiran saya lagi nggak enak cepet masuknya. Itu gimana Bu? Ya pokoknya nggak boleh salah aja, salah yang ngucap nggak benar. Pokoknya saya ini langsung, pokoknya kayaknya sok ini aja. Jadi, menang aja. Bisa melihat kehidupan di jagat lelembut hanya salah satu perubahan itu. Sementara perubahan lainnya terletak pada sikap hidupnya yang lebih hati-hati. Ya, Ibu ada pantangan-pantangan nggak sih? Tantangan saya, pokoknya dari masih kecil sama saya ingat, kalau habis orang meninggal tuh makanan itu nggak pernah dimakan. Nggak pernah makan makanan yang orang habis meninggal. Walaupun anak atau orang tua, air pun saya nggak mau. Karena saat Ibu. Itu pesannya begitu. Pesannya siapa ya? Ya pokoknya di hati saya, beras mati suri itu nggak boleh. Pokoknya makanan yang orang meninggal aja mau berupa apa nggak boleh. Nggak boleh emosi, nggak boleh kasar lah gitu. Jadi ya memang saya juga pengalaman waktu itu, pernah juga saya ketipu juga pingsan gitu kan, pingsan nggak tahu dia punya begitu di mati suri itu, jadi terus-terusan jadi. Setelah kejadian mati suri itu semua ada orang tuanya berpesan
ibu tuh nggak boleh sampai ada pikiran, ibu tuh nggak boleh sampai istilahnya dengar kata-kata kasar atau apa gitu, jadi timbulnya nanti dia jadi emosi gitu.